Annyeonghaseyo, sekarang mau review Love is Annoying But I Hate Be Lonely. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa nyalain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini mengisahkan tentang anak muda yang tinggal satu rumah layaknya tempat kos. Mereka bertemu karena sesuatu yang tak terduga dan salah paham. Sepasang pria dan wanita tak ingin menjalin hubungan yang serius karena masa lalu mereka yang buruk. Mereka pun mencoba menikmati kebebasan dan tak ingin merasakan kesepian. Tapi tiba-tiba perasaan mereka timbul ketika mereka bersama. Cha Kang-woo berprofesi sebagai psikiater, memiliki sikap skeptis dan banyak menerima keluhan dari pasien tentang cinta. Saat dia kuliah, banyak menghabiskan waktu dengan hobinya yaitu bermusik, bermain game, serta memecahkan masalah dalam kubus Rubik. Dia pun menyelesaikan masalah pasiennya dengan cara yang berbeda dibandingkan dokter jiwa yang lainnya. Lee Na-eun, seorang wanita yang berprofesi sebagai penulis lepas di sebuah surat kabar dan juga sebagai editor di penerbit buku. Ia juga bekerja sebagai guru dan memiliki cita-cita sebagai penulis novel terkenal dan juga sukses. Selama 4 tahun terakhir, Na-eun menjalani hidup tanpa adanya bumbu cinta dalam kehidupannya. Namun keadaannya berubah saat harus tinggal dengan temannya yaitu Kang Hyujin. Kang Hyujin, ia adalah teman dekat Na-eun, bekerja sebagai staf penerbangan dan juga memiliki seorang pacar. Na-eun terpaksa tinggal sementara di rumah Hyujin karena tiba-tiba dinding rumahnya yang retak. Hyujin pun memperbolehkan Na-eun tinggal di rumahnya karena ia akan pergi dengan sang pacar. Na-eun pun akhirnya bertemu dengan Kang-woo yang tinggal bersebelahan dengan Hyujin. Walaupun hubungan awal mereka yang buruk, tapi mereka menjalani hubungan dengan cara saling mendukung. Kang-woo adalah orang pertama yang menganggap Na-eun sebagai penulis, walaupun ia belum pernah menerbitkan buku. Na-eun tahu keadaan Kang-woo yang sebenarnya saat sesuatu hal yang disembunyikan dalam hati Kang-woo. Keduanya pun akhirnya mulai dekat, tapi Hyujin tak bisa tinggal diam melihat keduanya dekat karena ia harus putus dengan pacarnya. Jadi bagaimanakah akhir hubungan mereka? Apakah Kang-woo dan Na-eun bisa saling mengungkapkan perasaannya? Apakah Hyujin bisa membuat Na-eun jatuh cinta padanya? Karena selama ini hanya dianggap teman oleh Na-eun. Dan ada cerita apa lagi dari teman-teman Na-eun yang ada di dalam kos dengan cerita-cerita dan masalah yang beragam? Komentar gue sama drama ini, gue tuh suka drama yang simple, gak bikin mikir, tapi penuh makna banget. Saat di usia kita yang masih muda, banyak banget tantangan yang harus dilewatin. Kayak Na-eun ya, pas dia gak punya rumah, ada Hyujin yang ngebantu. Bahkan tabungan Na-eun pun tipis karena emang uang depositnya itu nggak dibalikin. Jadi dia harus bertahan hidup dengan tabungannya dia yang tipis dan ngemis-ngemis uang bayaran dari editor yang belum dia terima. Walaupun di kehidupan nyata belum tentu loh kita nemu temen yang mau bantu kayak Hyujin ya. Tapi gue suka sih sama konsep dari rumah kos-kosannya ini. Terus pemiliknya itu juga pintar banget masak. Jadi mereka tuh tiap pagi sarapan bareng dan bisa saling kenal. Jadi walaupun lo tinggal di kos-kosan jadi kayak punya keluarga baru. Di drama ini juga dibahas tentang kesepian, gimana caranya orang-orang menghilangkan rasa kesepian yang tinggal di kosan. Dan dari tiap penghuni kos itu juga dikasih lihat masalah yang bisa mereka selesaikan dengan cara yang berbeda-beda. Gue kasih tahu ya, ada satu kasus ibu-ibu yang suka halusinasi dan nganggep tuh suaminya masih hidup gitu, dan dia tuh tinggal di sebuah rumah sakit yang menganggap kalau rumah sakit itu milik suaminya.
Nah, akhirnya dia berusaha untuk berdamai dengan keadaannya supaya ya nggak halusinasi lagi gitu loh. Nah, ini tuh dibahas di drama ini juga. Ada satu tempat yang gue suka di kos-kosan itu adalah tempat Naen biasanya nulis. Jadi itu kayak perpustakaannya gitu. Dan menurut gue itu tempat yang nyaman banget dan bakalan betah walaupun cuma ada di rumah aja. Apalagi ditambah wifi di Korea tuh kan kenceng banget ya. Wah gila, itu pasti enak banget di situ. Ini drama tuh udah selesai dan tayang cuma 10 episode, tapi tayangnya itu 1 minggu sekali. Jadi ya senang lah kalau orang-orang yang nunggu sampai selesai dramanya ya. Gue udah nonton 10 episode drama ini dan ini menyenangkan banget, banyak banget pelajaran karena kalau kalian punya impian dan kalian harus punya pendukung yang memang setia sama kalian. Terus kalian harus yakin kalau mimpi itu akan tercapai. Pokoknya di masa muda itu kalian harus bisa menggapai impian mereka. Dan buat yang suka dengan romance, tenang ya, di sini ada adegan kiss-nya juga. Bahkan bed scene-nya tuh cukup hot. Jadi ada bumbu-bumbu berantemnya juga, cengeng-cengengnya juga. Pokoknya kalian mesti nonton, lengkap deh ini semua. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Kalian mesti nonton, yang gak pingin mikir, yang pingin dramanya ringan-ringan aja karena beban hidup lo udah berat ya. Bisa bikin relax juga, kalian mesti nonton drama ini. Oke guys, terima kasih udah nonton. Kamsahamnida, annyeonghaseyo. Sampai jumpa di review drama selanjutnya.